dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diabsen dulu ya. Seril, hadir Bu. Anis, Hadir Bu. Nah, alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai air dan listrik sebagai sumber energi dan lingkungan. Nah, Ibu akan membagikan teks kepada kalian. Nah, coba dari teks itu coba kalian baca dan dipahami apa maksud dari teks tersebut. Dibaca dan dipahami ya. Sudah dibaca? Nah, coba Anis, dari yang kamu baca, coba sampaikan kepada Seril apa yang dimaksud dengan lingkungan itu dan maksud dari isi teks tersebut. Coba disampaikan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Dan lingkungan memiliki beberapa fungsi lingkungan bagi kehidupan. Ada 3 fungsi, yaitu lingkungan sebagai tempat mencari makan, lingkungan sebagai tempat bekerja, dan lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, ya, yang disampaikan Anis, Seril paham ya? Paham Bu. Nah, coba sekarang gantian. Isi dari teks yang udah Seril baca tadi disampaikan kepada Anis. Coba. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah, dan air juga memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Di antaranya, air merupakan kebutuhan minum bagi manusia dan juga hewan. Selain itu, air juga bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik di bumi. Udah Bu. Nah, kalian udah mendengarkan penjelasan dari teman kalian masing-masing berdasarkan isi teks yang udah dibacanya tadi. Nah, coba kalian buat suatu pertanyaan. Nanti kalian melakukan wawancara ya dengan teman kalian. Coba sekarang masing-masing dari membuat sebuah pertanyaan, kemudian ditanyakan kepada temannya. Coba sekarang dibikin dulu daftar pertanyaannya. Ya, udah belum? Udah. Nah, coba tadi kan Anis sudah ngasih tahu isi teks yang udah dibacanya. Apa yang ingin saya tanyakan kepada Anis berkaitan dengan isi teks tersebut? Lingkungan itu apa? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Sekarang Nih, lingkungan itu ada berapa jenis? Sebutkan ya. Itu lingkungan ada 3 jenis, yaitu lingkungan sebagai tempat mencari makan, lingkungan sebagai tempat bekerja, dan lingkungan sebagai tempat tinggal. Fungsi lingkungan bagi manusia apa aja? Fungsinya ialah lingkungan sebagai tempat mencari makan, dan lingkungan sebagai tempat bekerja, dan lingkungan sebagai tempat tinggal. Mengapa lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia? Karena setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Sebagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Ya Bu. Nah, Seril udah membuat daftar pertanyaan dan dijawab oleh Anis. Sekarang Anis yang menanyakan berdasarkan teks tadi kepada Seril. Apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia.
kedua, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Mengapa kita tidak boleh boros dalam menggunakan air? Karena manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Selesai. Nah, udah selesai semua ya. Dari teks yang tadi, dari pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Tidak ada. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mengenai energi alternatif yang ada di bumi. Tadi apa teks yang dibacakan sama Sheryl? Air dan listrik. Jadi antara air dan listrik itu saling keterkaitan. Air itu biasanya ada di sungai, kemudian dibuat waduk dan dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jadi dalam penggunaan air harusnya kita lebih hemat karena air itu sebagai sumber kehidupan manusia. Selain manusia juga tumbuhan dan hewan juga memerlukannya. Kemudian dari teks yang dibacakan Anis yaitu lingkungan. Lingkungan itu bisa sebagai tempat tinggal, bisa sebagai Tempat tinggal apa? ya, satu lagi Tempat bekerja. nah, tempat bekerja. Nah, dari lingkungan itu tidak hanya manusia aja yang menempatinya, ada tumbuhan, ada hewan, kayak gitu. Pelajaran sudah selesai. Coba sebelum menutup pembelajaran, Sheryl coba dipimpin doanya. Sebelum pulang, mari kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan